Oh dear, okay. Jika kamu melihat orang sukses atau berhasil, janganlah iri, tetapi jadikanlah kesuksesan dan keberhasilan itu menjadi motivasimu untuk menjadi sukses dan berhasil seperti mereka. Di pertemuan daring yang kelima ini, kita akan ujian harian yang pertama. Sebelum ujian harian, kita akan belajar terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menentukan fungsi apabila fungsi komposisinya diketahui, dengan senantiasa bergembira untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SMP, semangat fraternitas. Baiklah, sebelum ujian kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana menentukan fungsi apabila fungsi komposisinya yang diketahui. Kita masuk ke contoh soal. Jika Gx sama dengan X tambah 3 dan F bundaran Gx itu sama dengan X kuadrat kurang 1, maka Fx itu sama dengan berapa? Kalau kemarin kita tinggal menentukan F bundaran G, enak. Sekarang kita menentukan Fx katanya. Lihat, langkah pertama kita buatlah dulu yang diketahuinya. Berarti si Gx sama dengan X tambah 3. Kemudian F bundaran Gx sama dengan berapa katanya? X kuadrat kurang 1. Setelah itu, ini ingat, kalau kita menemukan bentuk seperti ini kan kita pecah dulu kan? Berarti kita pecah menjadi F-nya diam, kita buka kurung Gx. Masih ingat ya? Mengubah ini. Berarti ini sama dengan X kuadrat kurang 1. F-nya diam, masukkan G-nya. Karena G yang diketahui. Berarti X tambah 3 sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kemudian kita mulailah dengan permisalan. Kita misalkan. Misalkan siapa? Misalkanlah yang di dalam kurung ini. Berarti kan X tambah 3 ini kita misalkan apa? P boleh, Q boleh, terserah kalian. Kemudian kalau X tambah 3P, X-nya berapa? Berarti P ini pindah ruas jadi kurang 3. Inilah dia untuk sementara. Kita kerjakan. Nih, berarti kan ini kita tuliskan dulu. F X tambah 3 itu sama dengan X kuadrat dikurang 1. F X tambah 3 kita misalkan apa? P, berarti P itu sama dengan X. Kita misalkan apa? P kurang 3. P kurang 3 kuadrat kurang 1. Pak, kenapa ini bisa P? Iya, ini kan kita permisalkan. Kalaupun nggak kita misalkan, kita masukkan aja nilai X. Kita masukkan coba nilai X ini kan. Kita masukkan dia, berarti P kurang 3 tambah 3. Ini mati, kan sama juga dengan P. Itulah dia, makanya kita buat. Karena kita misalkanlah dia tadi P, maka langsung kita buat Fp sama dengan X-nya. Kita masukkan X. P kurang 3 kuadrat kurang 1. Berarti Fp sama dengan berapa? P kurang 3 dikuadratkan. Berarti yang depan dulu. P pangkat 2. P kuadrat. 2-nya kalikan ke dalam. 2 kali negatif 3 kali P. Negatif 6P. Negatif 3 dikuadratkan. Positif 9 dikurang 1. Berarti P kuadrat kurang 6P tambah 8. Inilah untuk si Fp. Ditanyanya Fx. Berarti tinggal gantilah X dengan P. Boleh kita buat P diganti dengan X. Berarti Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Inilah dia fungsi Fx. Kita masuk ke contoh yang kedua. Katanya di sini, jika Fx sama dengan 2x tambah 3 dan F bundaran Gx itu sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 5, berapakah Gx dan G4?
Mari kita jawab. Langkah pertama berarti apa? Langkah pertamanya kita taruh dulu yang diketahui. Berarti fx sama dengan 2x tambah 3. F bundaran gx itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x tambah 5. Kemudian kita kerjakanlah si ini. Kita ubah bentuknya berarti jadi f gx. Ya kan? Berarti f gx 4x kuadrat kurang 8x tambah 5. Langkah berikutnya apa? Kita masukkan. Apa yang dimasukkan? Gx-nya kan nggak diketahui, malah itu pun yang ditanya. Berarti kalau menemukan soal seperti ini, kalian kerjakan F-nya. Lihat, kemarin kalau misalkan F4, berarti 4 dimasukkan ke dalam fungsi F untuk menggantikan si X. Sekarang Gx masukkan ke fungsi F untuk menggantikan si X. Oke. Fungsi fx 2x tambah 3. Berarti kalau kita ganti x-nya jadi gx, berarti fungsinya menjadi apa? 2 dikali gx ditambah 3. Oke, beginilah menggantinya. Kita masukkan gx ini ke dalam fungsi f, yang ini f-nya. Sama dengan 4x kuadrat kurang 8x ditambah 5. 2gx kita biarkan karena kita kan mau nyari gx. 3 ini kita pindahkan. Berarti 4x kuadrat kurang 8x tambah 5 positif pindah ruas. Jadi kurang 3. Jangan salah. Kemudian kita cantikkan dia. 2gx itu sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 5 kurang 3. Berarti tambah 2. Inilah jawabannya. Siapa pula bilang ini jawabannya? Ya belum. Kita kan mau nyari gx. Berarti kalau kita mau nyari gx, gx-nya tinggal 2-nya pindah. Kalau 2-nya pindah, diapai? Dikurang, dikali, diapai? 4x kuadrat kurang 8x tambah 2 dikurang. Kok kurang? Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti kalau dia pindah ruas, ini menjadi bagi 2. Maka nilai gx sama dengan berapa? 4x kuadrat bagi 2. 2x kuadrat. Kurang 8x bagi 4 bagi 2 kurang 4x. 2 per 2 tambah 1. Inilah dia untuk fungsi gx. Pertanyaan yang kedua, fungsi untuk g4. Berapa nilai dari g4? Berarti kita masukkan 4 ke dalam fungsi. Fungsinya kan 2x kuadrat. Berarti 2 dikali 4 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 1. Sama dengan 2 dikali 16 kurang 16 tambah 1 sama dengan 32 kurang 16 tambah 1 sama dengan 16 tambah 1 sama dengan 17.